Halo, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita ketemu lagi di pelajaran matematika peminatan. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai fungsi peluruhan eksponensial. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai fungsi pertumbuhan eksponensial. Sekarang kita belajar peluruhan eksponensial. Jadi untuk contoh fungsi peluruhan eksponensial ini yaitu ada pada penyusutan nilai jual barang. Jadi kalau misalkan ada soal cerita tentang penyusutan nilai jual barang, itu termasuk fungsi penyusutan eksponensial. Nah, selain itu juga ada peluruhan zat radioaktif. Jadi untuk bentuk umum dari fungsi peluruhan eksponensial ini, kalian bisa lihat bentuk umumnya sama seperti fungsi pertumbuhan eksponensial, Y sama dengan K kali A pangkat X. Jadi K di sini artinya jumlah awal, terus A-nya itu adalah 1 dikurangi R. Nah, di sini bedanya penyusutan sama pertumbuhan. Kalau pertumbuhan kemarin A-nya adalah 1 ditambah R, tapi kalau peluruhan itu adalah A-nya 1 dikurangi R karena menyusut dia meluruh atau berkurang. Dan R itu adalah laju pertumbuhannya. Dan X ini adalah waktu atau periode yang diminta. Nah, khusus untuk peluruhan zat radioaktif, dia punya bentuk umum beda, yaitu A sama dengan A0 kali 1/2 pangkat N, di mana A0 ini adalah aktivitas awal dari zatnya. Terus pangkat N-nya ini bisa kita cari dengan T kecil dibagi dengan T besar. T kecil itu adalah selang waktunya dan T besar itu adalah waktu paruhnya. Jadi kalau untuk mencari nilai N, kalian harus tahu selang waktunya dulu dibagi dengan waktu paruh. Itu untuk peluruhan zat radioaktif. Untuk lebih jelasnya kita coba bahas contoh soal. Oke, untuk contoh soal yang pertama, perhatikan soal yang ada di papan. Nilai jual sebuah mobil baru adalah 200 juta. Itu nilai jual sebuah mobil baru. Jika nilai jual mobil mengalami penyusutan 10% per tahun, berapa nilai jual mobil setelah 3 tahun? Nah, di sini sudah jelas ini nilai jual mobilnya mengalami penyusutan. Berarti kita akan menggunakan fungsi peluruhan eksponensial. Bentuk umumnya kan Y sama dengan K kali A pangkat X kan. Ini adalah bentuk umum dari fungsi peluruhan eksponensial. Kita tentukan dulu K-nya berapa, terus A-nya berapa, R-nya berapa, dan X-nya berapa. K itu adalah jumlah awal. Jadi awalnya mobil baru ini nilai jualnya seharga 200 juta. Berarti K-nya kita bisa buat 200 juta. Terus A-nya, A itu adalah karena ini mengalami penyusutan, berarti A-nya adalah 1 dikurangi R. Nah, R-nya rasionya berapa? Jadi penyusutannya berapa persen per tahun? Perhatikan, ini adalah rasionya. Jadi R-nya adalah 10%. Berarti kita dapat nilai A-nya 1 dikurangi 10% ini sama dengan 0,1. Jadi 1 dikurangi 0,1 sama dengan 0,9. Kita udah dapat A. Untuk X-nya, waktunya. Berapa nilai jual mobil setelah 3 tahun? Berarti X-nya adalah 3 tahun. Nah, kalau kita sudah lengkap punya yang diketahui, kita tinggal masuk ke rumus. Jadi, Y sama dengan K-nya adalah 200 juta. Kita buat 200 saja, belakangnya juta. Kali A, A-nya adalah 0,9 pangkat X, X-nya adalah 3. Berarti kita sudah dapat ini setelah diketahui 200
0,9 pangkat 3 adalah 0,729 juta. Nah, setelah itu kita kalikan dengan 200, didapat hasilnya 145,8 juta. Oke. Jadi nilai jual mobil ini setelah 3 tahun itu hanyalah 145,8 juta. Dia mengalami penyusutan dari 200 juta menjadi 145,8 juta. Itu adalah contoh soal fungsi peluruhan eksponensial. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Seorang pasien menggunakan iodin radioaktif I131 untuk pengobatan. Waktu paruh dari I131 ini adalah 6 hari. Seorang pasien menerima pengobatan 24 mCi. Berapa banyak I131 tertinggal dalam tubuh pasien setelah 30 hari? Nah, ini termasuk zat radioaktif ya, berarti kita pakai rumus yang kedua tadi. Untuk penyusutan zat radioaktif kita punya A sama dengan A0 kali 1/2 pangkat N. Ini tadi sudah Ibu jelaskan di awal. Nah, kalian harus cari dulu A0-nya itu berapa, N-nya itu berapa. Nah, A0 itu adalah aktivitas awal. Jadi awalnya pasien menerima pengobatan sebanyak berapa? 24 mCi. Nah, N-nya ini waktunya. N itu kan kita cari tadi pakai T per T besar. Di mana T kecilnya ini adalah selama waktunya. Jadi setelah 30 hari, berarti T kecilnya adalah 30 hari per T besarnya adalah waktu paruh. Waktu paruhnya adalah 6 hari. Ini bedanya. T kecilnya waktu paruhnya adalah 6, berarti 30 dibagi 6, 5. Jadi kita dapat N-nya sama dengan 5. Kita udah punya A0-nya 24, N-nya 5. Setelah kita tahu yang diketahui, kita tinggal langsung masuk ke rumus. Jadi A sama dengan 24 kali 1/2 pangkat berapa? Pangkat 5. Kita selesaikan ini. 24 kali 1/2 pangkat 5, 1 pangkat 5, 1. 2 pangkat 5, 32. Berarti kita bisa cari 24 dibagi 32 itu adalah 0,75. Jadi ini adalah banyak I131 tertinggal dalam tubuh pasien sebanyak 0,75 mCi. Jadi ini untuk contoh soal zat radioaktif. Oke, sekian materi dan contoh soal yang Ibu berikan untuk hari ini. Untuk latihan soal, kalian bisa ambil buku LKS di uji kompetensi 2. Halaman 13, itu kalian bisa kerjakan soal nomor 4 dan soal nomor 5. Soal nomor 4 ini tentang penyusutan suatu barang, nilai jual suatu barang. Dan nomor 5 ini mengenai zat radioaktif. Oke, jangan lupa nanti tugasnya dikumpulkan di Google Classroom. Ingat dengan identitas yang lengkap. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.